Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka. Sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pasar Sendang Sari setiap pagi selalu ramai. Suara orang menawar, pedagang yang teriak-teriak menawarkan dagangan, dan aroma khas ikan asin bercampur dengan bau tanah basah menjadi pemandangan yang biasa. Tapi ada satu lapak yang paling mencolok di antara yang lain, lapak ikan milik Pak Darmin. Lapaknya menonjol bukan karena harganya murah, tapi karena setiap hari pembeli berdesak-desokan di sana, seolah ikan yang dijualnya lebih segar dari yang lain. Padahal, kalau diperhatikan, ikannya sama saja dengan ikan di lapak sebelah. Ikan kembung, nila, lele, kadang bandeng, dan gurame. Tapi entah kenapa, ikan di lapak Pak Darmin selalu tampak mengilap. Matanya jernih seperti baru diangkat dari laut, bahkan meski hari sudah siang. Pembeli sering bilang, "Ikanmu kok awet seger gini, Pak? Padahal panas banget loh hari ini." Pak Darmin hanya tertawa kecil. "Mungkin karena saya rawat dengan doa, Bu," jawabnya sambil senyum tipis. Senyumnya itu selalu sama lemah, tapi anehnya bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang lama di pasar tahu, dulu hidup Pak Darmin susah. Lapaknya kecil, cuma meja kayu tua yang sudah mulai lapuk di pinggir pasar. Kadang dia cuma bisa jualan ikan hasil dari tengkulak sisa yang gak laku di tempat lain. Istrinya sudah meninggal lama, anaknya merantau dan jarang pulang. Rumahnya pun sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap sengkaratan. Tapi entah kenapa, sekitar setahun terakhir, semuanya berubah. Awalnya pelan, tiba-tiba lapaknya direnovasi, jadi besar dan bersih. Lalu muncul timbangan digital baru, freezer modern. Dan beberapa waktu kemudian, mobil pickup putih berhenti di depan lapaknya setiap pagi. Ada dua orang muda yang bantuin dia angkut ikan. Warga pasar kaget, tapi juga heran. Dari mana uangnya? Cepet banget kayaknya, Mas Darmin. Gak nyangka, uang dulu aja hutang sama saya 100.000 aja nunggak 2 bulan, kata Busri, penjual sayur di lapak sebelah. Pak Darmin cuma menatapnya dengan senyum datar. Namanya juga rezeki, Bu. Gusti Sing Maringi. Cara bicaranya halus, tapi dingin. Busri cuma tertawa kecil, walau dalam hati ada rasa gak enak. Sejak itu, dia jarang berani ngajak ngobrol Pak Darmin lama-lama. Setiap subuh, sebelum pasar buka, ada kebiasaan baru yang diperhatikan warga sekitar. Lampu di kios Pak Darmin sudah menyala dari jam 3 pagi. Kadang terdengar suara seperti benda jatuh, langkah kaki kecil berlari-lari, bahkan suara cekikikan anak kecil samar-samar. Tapi anehnya, setiap kali orang lewat dan mencoba mengintip, di dalam kios itu gelap total dan kosong. "Wong iki kok ngono? Yo," kata Mbah Wito, penjaga malam pasar. Suatu kali, saat ngobrol dengan pedagang lain, jam 3 isi peteng, aku krungu bocah cilik nguyu. Pas tak delok, ora ana sopo-sopo, tapi ana bayangan melakuna ngarep lapak ikan. "Bapak ini kok aneh ya? Jam 3 masih gelap. Saya dengar anak kecil ketawa. Pas saya lihat, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada bayangan jalan di depan lapak ikan." Orang-orang hanya mengira itu halusinasi Mbah Wito. Namanya juga pasar tua. Kadang hal-hal begitu dianggap biasa. Tapi setelah itu, beberapa kejadian aneh mulai muncul. Pagi-pagi, saat Pak Darmin buka lapak, selalu ada jejak kaki kecil di lantai kiosnya. Bentuknya seperti kaki anak-anak tanpa alas, tapi basah seperti baru saja melangkah dari air. Anehnya, meski lantainya dibersihkan, jejak itu muncul lagi keesokan harinya. Busri yang sering melihat itu mulai curiga. "Pak, ini kok jejak kaki anak kecil ya? Cucu sampean sering main ke sini tah?" Pak Darmin tertawa, kali ini dengan nada agak tinggi. "Ah, mungkin itu bekas kaki pembeli, Bu. Wong saya nggak punya cucu." Nada suaranya datar, tapi matanya kosong, seperti menatap sesuatu jauh di belakang kepala Busri. Beberapa hari kemudian, rumor mulai beredar, katanya Pak Darmin pernah pergi ke Gunung Kawi beberapa bulan lalu. Pergi diam-diam, nggak pamit siapapun. Ada sopir truk pengangkut sayur yang ngaku sempat ngeliat dia naik ke arah sana tengah malam. Gunung, tempat yang dikenal banyak orang karena cerita pesugihan dan makhluk gaib penjaga rezeki.
Warga pasar mulai berbisik-bisik. Pantes, sekarang dia kaya, tapi auranya beda loh, kayak berat. Jangan-jangan dia punya perjanjian. Meski banyak yang curiga, gak ada yang berani menegur langsung. Orang bilang, jangan ganggu orang yang lagi pelihara, nanti kena getahnya. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Busri tanpa sengaja melihat sesuatu dari celah lapak. Ia melihat Pak Darmin duduk di lantai, menghadap timbangan digitalnya. Di depannya ada piring kecil berisi susu dan uang receh. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang membelai sesuatu. Tapi yang bikin Busri gemetar, di udara dekat tangannya ada bayangan kecil yang bentuknya seperti anak tanpa baju, kepala pelontos, dan matanya merah menyala. Busri buru-buru menutup mulut, takut menjerit. Ia mundur pelan-pelan, lalu lari keluar pasar. Tapi selama dia lari, dia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, seperti langkah kecil yang ringan tapi cepat. Malam itu, Busri demam tinggi, wajahnya pucat, dan dia terus mengigau. Anak kecil itu ketawa. Di antara ikan-ikan, keesokan harinya, dia nggak berani buka lapak dulu. Tapi, dari rumahnya yang tak jauh dari pasar, dia mendengar suara dari kejauhan. Suara khas Pak Darmin, memanggil pembeli seperti biasa. Ikan segerbuk baru turun dari laut. Suara itu biasa saja, tapi di sela-selanya terdengar tawa lirih. Suara anak kecil. Sementara itu, di rumah Pak Darmin yang terletak di ujung kampung, beberapa tetangga mulai heran juga. Setiap malam lampu rumahnya menyala terang sampai pagi. Kadang terdengar suara orang berbicara pelan, seperti sedang menimang anak. Tapi warga tahu, Pak Darmin tinggal sendirian. Pernah suatu malam, anak kecil tetangga, Dimas, yang suka main layangan di depan rumahnya, melihat sesuatu di jendela. Ada sosok anak kecil botak sedang menatap keluar, menempelkan tangannya ke kaca, tapi matanya hitam polos, tanpa bola mata. Dimas ketakutan, lari ke rumah sambil menangis. Waktu ibunya coba lihat ke arah rumah Pak Darmin, jendela itu sudah kosong. Dari situ, cerita makin menyebar. Ada yang bilang Pak Darmin bukan manusia biasa lagi. Ada yang bilang dia punya anak asuh dari dunia lain. Tapi yang paling membuat orang takut adalah satu hal. Ikan-ikannya tak pernah busuk, selalu segar, bahkan setelah 2 hari tak dijual. Pernah satu pembeli, Bu Warti, menyimpan ikan dari lapak Pak Darmin di rumah. Besok paginya, saat hendak dimasak, ikan itu masih bergerak. Siripnya berkedut, seperti masih hidup. Bu Warti teriak, langsung buang ikan itu ke sungai. Tapi malamnya, dia bermimpi. Dalam mimpinya, seorang anak kecil berdiri di dapurnya sambil tertawa. Di tangannya ada ikan yang tadi ia buang. Anak itu berkata, "Iki dueke, bapakku. Ini punya bapakku." Bu Warti sakit 3 hari setelahnya. Sementara itu, setiap pagi, pembeli tetap ramai di lapak Pak Darmin. Tak peduli rumor apapun, orang-orang tetap datang. Ikan di sana segar dan murah. Itulah yang mereka pikirkan. Tapi bagi beberapa pedagang lama, suasana pasar sudah berubah. Ada hawa aneh setiap kali melewati lapak itu. Udara terasa dingin, padahal matahari sudah tinggi. Bau amis menusuk hidung, tapi bukan amis biasa, lebih seperti bau darah yang sudah lama. Suatu siang, saat hujan turun deras, Mbah Wito nekat menumpang berteduh di lapak Pak Darmin. "Pak, numpang ngiyup ya?" Pak Darmin cuma mengangguk. Dia tetap sibuk membersihkan ikan. Tapi Mbah Wito memperhatikan sesuatu di bawah mai. Di sela tumpukan keranjang, ada baskom kecil berisi air dan beberapa butir beras kuning. Di atasnya, ada bekas tapak kaki kecil, seperti kaki anak bayi yang baru basah. "Pak, itu bekas siapa?" tanya Mbah Wito hati-hati. Pak Darmin menoleh, tersenyum, tapi matanya sayu. "Bekas anak saya, Mbah. Dia senang main air." Mbah Wito terdiam. Ia tahu anak Pak Darmin sudah lama meninggal. Sejak hari itu, Mbah Wito tidak pernah lagi duduk di lapak itu. Setiap kali lewat, ia memilih memutar arah. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya kalau terlalu lama di sana. Dan malam-malam berikutnya, warga sekitar pasar mulai mendengar sesuatu yang makin jelas. Suara langkah kecil berlari di lantai semen pasar, suara barang jatuh, dan sesekali, tawa anak kecil yang melengking pelan. Mereka tahu kios sudah dikunci. Tapi suara itu selalu muncul dari dalam lapak ikan Pak Darmin. Ada yang mencoba memberanikan diri melihat dari luar. Dari celah kecil pintu kios, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di tengah ruangan. Tapi bukan Pak Darmin. Bayangan itu kecil, tangannya menggenggam sesuatu yang tampak seperti kepala ikan. Dan matanya memantulkan cahaya lampu pasar. "Sing penting ojo ganggu, wis," kata salah satu pedagang tua akhirnya. "Wong iku wes gawe perjanjian karo sing ora katon. Yang penting, jangan diganggu."
orang itu sudah buat perjanjian dengan yang tak terlihat. Namun, bagi sebagian orang, rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut. Dan mereka tak tahu bahwa setiap rasa ingin tahu tentang rahasia Pak Darmin selalu dibayar dengan harga yang tidak kecil. Malam itu, angin bertiup kencang di sekitar pasar. Tirai kios Pak Darmin bergoyang pelan. Dan di dalamnya, samar-samar terdengar suara pelan dari anak kecil. "Pak, aku wes rampung dolan. Pak, aku sudah selesai bermain." Lalu suara tawa kecil menyusul, sebelum semuanya hening kembali. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat depan lapak ikan Sendang Sari setelah jam 9 malam. Karena dari celah pintunya, kadang terlihat sepasang mata kecil yang menatap dalam diam menunggu seseorang membuka pintu. Sejak kejadian aneh itu, suasana pasar Sendang Sari mulai berubah. Biasanya pagi-pagi sudah ramai dengan suara tower menawar dan bau sayur segar bercampur aroma kopi dari warung kecil di pojokan. Tapi beberapa minggu terakhir, ada satu hal yang tidak biasa, bau amis yang tidak pernah hilang. Bau itu begitu kuat, menyengat sampai bikin tenggorokan gatal dan kepala pusing. Bukan bau ikan biasa yang sering ditemui di pasar, tapi lebih seperti bau darah segar yang baru keluar dari tubuh makhluk hidup. Kadang baunya muncul begitu saja, bahkan sebelum pasar buka. Orang-orang mulai gelisah. Beberapa pedagang menutup hidung dengan kain, sementara yang lain memilih memindahkan dagangannya menjauh dari lapak ikan milik Pak Darmin. "Kayak ada yang mati di sini," keluh Pak Jono, penjual daging ayam yang lapaknya bersebelahan. "Bau ini nggak normal. Kalau ikan, ya amis biasa. Tapi ini lain." Bu Sri yang sedang menata sayur cuma mengangguk. "Okuyo enggresek, Pak. Wangune kayak ana geti hewo." "Aku juga ngerasain, Pak. Baunya kayak ada darah manusia." Namun anehnya, bau itu cuma muncul di sekitar lapak Pak Darmin. Begitu berjalan 5 langkah menjauh Bonya hilang. Tapi kalau kembali dekat ke sana, langsung terasa lagi lebih tajam. Seperti baru disiram cairan amis. Pernah satu kali, pengelola pasar mencoba membersihkan seluruh area itu. Lantai disikat pakai karbol, air sabun, bahkan disiram air jeruk nipis biar netral. Tapi tidak lama setelah itu, saat semua sudah kering, bau itu kembali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Pak Darmin sendiri, tetap seperti biasa. Tiap subuh datang lebih awal dari pedagang lain, membuka lapak sebelum ayam berkokok, menata ikan satu persatu, dan bersiul kecil sambil menyiapkan timbangan. Tak pernah mengeluh soal bau, bahkan seolah tak mencium apapun bau. "Ah, mungkin cuma perasaan sampean, Pak Jono," katanya waktu itu, sambil tersenyum datar. Tapi tatapan matanya aneh, dingin dan tajam, seperti sedang menilai siapa yang sedang mencurigainya. Waktu berjalan, pedagang lain makin resah. Pembeli pun mulai jarang datang ke bagian tengah pasar, tempat lapak Pak Darmin berada. Hanya pembeli setia yang tetap nekat datang, karena harga ikannya memang jauh lebih murah dari lapak lain. Namun meski ramai di pagi hari, setiap sore menjelang pasar tutup, tempat itu terasa begitu sepi. Seolah udara di sekitarnya menjadi berat dan dingin. Suatu malam, satpam pasar bernama Pak Lurahno mendapat giliran jaga. Malam itu hujan rintik-rintik. Lampu di setiap sudut pasar berkelap-kelip, dan angin berhembus membawa aroma amis samar. Ia sedang duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi, ketika tiba-tiba mendengar suara tawa kecil, suara anak-anak, pelan. Lalu disusul bunyi langkah kaki berlari di antara kios-kios yang sudah tutup. Pak Lurahno mengernyit, "Sapa kui? Bocah nang pasar, siapa itu?" Anak kecil di pasar malam-malam begini. Ia mengambil senter, lalu berjalan pelan menyusuri lorong pasar yang remang. Suara langkah itu berhenti di depan lapak Pak Darmin. Dari balik tirai kios yang separuh terbuka, tampak bayangan kecil berlari cepat ke dalam. Lalu terdengar suara tawa lirih cekikikan yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika Pak Lurahno menyorotkan senter ke dalam, cahaya menembus ruang gelap penuh keranjang ikan. Tak ada siapa-siapa, tapi lantai basah. Dan di sana, ada jejak kaki kecil berlendir merah. Jejak itu masih baru, meneteskan cairan seperti darah yang mengalir tipis ke arah pintu belakang. Pak Lurahno menelan ludah, napasnya mulai berat. Ia berusaha memastikan dirinya tidak salah lihat, tapi tiba-tiba senter di tangannya padam. Suara cekikikan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat tepat di belakang telinganya. Ia refleks menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bau amis menyengat dan hawa dingin menusuk. Dengan panik, ia segera berlari keluar dari pasar tanpa sempat mengunci gerbang. Malam itu, ia tak kembali berjaga lagi. Keesokan paginya, saat pedagang datang,
mereka menemukan pintu kios Pak Darmin terbuka sedikit, dan di dalamnya ada genangan air merah di sudut lantai. Tapi ketika disiram, air itu berubah bening seperti air biasa. Pak Darmin sendiri datang beberapa saat kemudian. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, mungkin air sisa ikan semalam," katanya ringan, sambil menutup pintunya lagi. Tapi sejak malam itu, Pak Lurahno sering sakit, badannya demam, kadang menggigil di tengah malam, sambil mengigau menyebut nama anak kecil. "Aja nguyu maneh, aja nguyu maneh, jangan tertawa lagi," katanya dalam tidurnya. Sementara itu, rumor makin menyebar. Ada yang bilang lapak itu dihuni makhluk kecil peliharaan Pak Darmin. Ada yang bilang bau amis itu berasal dari darah tumbal. Dan ada pula yang percaya kalau ikan-ikan di sana bukan ikan biasa, tapi jelmaan makhluk gaib penunggu pasar. Beberapa minggu kemudian, hal aneh terjadi lagi. Pagi itu, Bu Sri yang baru buka lapak menemukan seekor ikan lele hidup di depan kiosnya. Ikan itu bergerak-gerok di lantai, tapi tubuhnya tidak utuh, bagian perutnya terbelah. Dan dari dalamnya keluar tangan kecil, seperti tangan bayi mungil yang menggeliat sebentar, lalu diam. Bu Sri menjerit keras sampai pedagang lain datang berlari. Tapi begitu mereka lihat, ikan itu sudah utuh kembali. Tak ada luka, tak ada tangan kecil, hanya lele biasa yang masih menggeliat lemah. Bu Sri gemetar. "Aku ndelok dewe, Pak, siapa Pak? Iku ana tangane bayi. Aku lihat sendiri Pak, sempat ada tangan bayi di dalam perutnya." Tapi semua menganggap dia halu, kecapekan, atau mungkin ketakutan karena rumor pasar yang makin jadi-jadi. Hari demi hari berlalu, dan bau amis itu semakin kuat. Bahkan, warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan pasar mulai terganggu. Mereka bilang, angin malam kadang membawa aroma aneh sampai ke rumah. Bau amis bercampur wangi dupa dan kemenyan. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang warga yang lewat di depan pasar mengaku melihat asap putih keluar dari celah atap kios Pak Darmin. Asap itu seperti mengepul pelan, membentuk bayangan anak kecil yang sedang duduk di atas meja, sambil memegang kepala ikan. Warga itu langsung lari tanpa menoleh lagi. Namun semakin banyak yang takut, Pak Darmin justru makin sibuk. Dagangannya tambah ramai, bahkan beberapa pedagang iri, karena hanya lapaknya yang tidak pernah sepi pembeli. "Rejekin ora ana tanhingen," kata mereka. Setengah kagum, setengah takut. Rezekinya gak ada tandingannya. Tapi pembeli yang terlalu sering ke sana mulai mengalami hal-hal aneh. Salah satunya, Pak Jono. Setelah beli ikan di sana untuk acara hajatan, dia mulai sering mendengar suara berisik di dapurnya. Ikan yang sudah dimasak seolah bergerak sendiri, kadang tercium bau amis dari bawah meja, walau sudah dibersihkan. Sampai akhirnya, suatu malam, dia bermimpi. Dalam mimpinya, ada anak kecil berdiri di dekat tungku api sambil memegang kepala ikan yang sama. Anak itu berkata dengan suara pelan, "Iki dududuwekmu, Pat, ini bukan milikmu, Pak." Pak Jono langsung terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, ikan yang belum sempat dimasak membusuk mendadak. Dan anehnya, lantai dapurnya berwarna merah, seperti disiram darah. Sementara di pasar, bau amis makin menjadi. Setiap kali hujan turun, genangan air di sekitar lapak Pak Darmin berwarna agak kemerahan. Pernah petugas kebersihan menyapu, dan tangannya terkena air itu. Beberapa jam kemudian, kulit tangannya melepuh seperti terbakar. Tapi saat diperiksa, airnya cuma air biasa. Lalu malam berikutnya, Pak Lurahno yang sudah berhenti jaga kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Darmin duduk bersila di tengah lapaknya, menabur beras kuning sambil berbicara pelan ke arah lantai. Dari bawah meja, muncul sosok anak kecil tanpa baju, kepalanya botak, dan matanya besar menyala merah. Sosok itu memungut uang receh satu persatu, lalu tertawa. "Pak, aku wes nindakake sing sampean karepke. Pak, aku sudah melakukan yang Bapak inginkan." Pak Lurahno terbangun dengan napas tersengal, dan seluruh tubuhnya dingin. Keesokan harinya, ia memutuskan pindah kerja. Ia tak berani lagi mendekati pasar itu. Beberapa minggu setelah itu, datang kabar buruk. Salah satu pembeli tetap Pak Darmin, seorang ibu muda bernama Bu Murni, ditemukan pingsan di rumahnya dengan kondisi aneh. Tangannya memegang erat sekantong ikan yang baru dibeli dari lapak itu. Tapi ikan-ikan di dalamnya sudah tidak bergerak, malah berubah warna kehitaman, dan air di dalam plastik seperti mengental jadi darah. Bu Murni selamat, tapi sejak itu, ia tak bisa bicara lagi. Orang-orang semakin yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan pesugihan Gunung Kawi yang dulu sempat dikabarkan dilakukan Pak Darmin. Mereka percaya bau amis yang tidak pernah hilang itu adalah tanda keberadaan makhluk gaib penjaga rezekinya, yang hidup dengan meminum darah manusia,
Namun anehnya, meski semua orang takut, tak satu pun berani melapor atau menegur. Setiap kali seseorang mencoba membicarakannya di dekat lapak itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat tirai kios berkibar, dan bau amis semakin kuat. Suatu sore menjelang hujan, Bu Sri kembali melihat sesuatu. Saat melintas di depan lapak Pak Darmin, ia melihat darah menetes dari bawah meja. Warnanya pekat, menetes pelan ke lantai, lalu hilang begitu saja, seperti diserap tanah. Ia membeku di tempat, tapi ketika menoleh, Pak Darmin sudah berdiri di belakangnya, tersenyum lemah. Bau amisnya makin kuat ya Bu, katanya pelan. Bu Sri gemetar, tak sanggup menjawab. Pak Darmin menatapnya lama lalu berbisik. Kau rayusa kuatir Bu, sing penting ojo nganggu sing ora katon. Kamu nggak usah khawatir Bu, yang penting jangan ganggu yang tak terlihat. Malamnya, Bu Sri sakit. Badannya panas, tapi tangannya dingin. Dalam tidurnya, ia mendengar suara anak kecil tertawa di telinganya, berulang-ulang sampai subuh. Dan sejak hari itu, bau amis di pasar Sendang Sari tidak pernah hilang lagi. Semakin hari, semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang sengaja menjaga agar semua orang tahu ada makhluk yang sedang bersemayam di sana. Orang-orang hanya bisa pasrah. Tak ada yang berani lagi membersihkan area itu. Setiap kali mereka mencoba, alat pembersih selalu rusak. Air berubah merah dan bau amis semakin menggila. Sampai akhirnya, pengelola pasar menutup sebagian area dengan papan kayu, berharap semuanya akan reda. Tapi, bau itu tetap merayap, menembus papan, menembus udara, dan diam di hidung siapapun yang lewat. Kini, setiap kali seseorang berjalan melewati kios itu di malam hari, mereka bersumpah bisa mendengar sesuatu di dalam suara langkah kaki kecil dan tawa lirih yang menggema. Dan jika berani menoleh ke arah celah tirai, konon bisa melihat sosok kecil duduk di atas meja, menatap dengan mata merah menyala, sambil mengusap ikan-ikan yang masih basah darahnya. Dan di luar kios, dalam kegelapan pasar yang sepi, selalu ada satu suara berbisik lembut. Ojo ndelok aku, nenek ora arep melu, dadi tumbal. Jangan lihat aku, kalau tidak mau ikut jadi tumbal. Cerita tentang Pak Darmin makin ramai dibicarakan orang. Hampir semua pedagang di pasar Sendang Sari tahu kisahnya, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Mereka cuma bisik-bisik di balik lapak, sambil melirik ke arah kios ikan yang selalu paling ramai itu. Lawang jelas-jelas dulu orang susah, sekarang bisa beli mobil, bisa bangun rumah 2 lantai. Nggak masuk akal Bu, kata Bu Sri pelan sambil menata sayurnya. Iya Bu, aku dengar, katanya sempat pergi ke Gunung Kawi. 3 hari nggak pulang, pas balik, langsung berubah hidupnya, jawab Bu Minah lirih. Gunung Kawi, nama itu membuat siapapun yang mendengarnya langsung terdiam. Semua orang tahu, gunung itu bukan tempat biasa. Banyak orang datang ke sana untuk mencari peruntungan, pesugihan, atau melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Tapi, tak semua orang berani, karena setiap perjanjian pasti ada bayaran yang harus ditebus. Beberapa tahun lalu, memang benar, Pak Darmin sempat menghilang. Saat itu, istrinya sampai panik, melapor ke kepala desa, karena suaminya nggak pulang-pulang. Kata orang, terakhir kali terlihat, dia naik bus ke arah timur. Katanya mau cari ikan ke daerah Malang. Tapi setelah itu, hilang tanpa kabar. 3 hari kemudian, dia pulang ke rumah dalam keadaan lelah, baju lusuh, wajah pucat, tapi senyum terus mengembang. Istrinya sempat tanya, Pak, sampean dari mana aja? Aku khawatir. Loh, dia cuma jawab, dari tempat yang jauh Bu, tapi semua sudah beres. Mulai sekarang, hidup kita bakal berubah. Sejak malam itu, hidup mereka benar-benar berubah. Uang seperti datang tanpa henti. Dagangan selalu habis, dan Pak Darmin mendadak punya banyak pelanggan baru. Termasuk orang-orang kaya yang datang dari luar kota. Warga desa sempat bertanya-tanya. Tapi Pak Darmin selalu punya jawaban yang masuk akal. Katanya dia dapat pemasok baru dari Laut Selatan. Tapi entah kenapa, ikan-ikan yang dijualnya selalu segar dan besar-besar. Padahal belum ada yang pernah lihat dia bongkar muatan dari mobil. Suatu malam, ketika semua orang pasar sudah pulang, ada satu orang yang masih duduk di warung kopi depan pasar. Namanya Pak Wanto, tukang parkir yang sering lembur sampai larut. Dia lihat Pak Darmin datang ke pasar sendirian, membawa 2 kantong plastik hitam besar, tapi bukan ke kiosnya, dia pergi, melainkan ke sumur tua di belakang pasar. Rasa penasaran membuat Pak Wanto diam-diam mengikuti. Dari jauh, dia lihat Pak Darmin menunduk di depan sumur itu sambil menyalakan dupa. Asapnya membubung pelan, lalu terdengar suaranya lirih, seperti sedang berbicara pada seseorang. Wis tak turuti janjimu Mbah, seiki giliranmu, sing menjaga rezekiku. Suara itu terdengar serak dan berat, seperti bukan suaranya sendiri,
Tak lama, dari dalam sumur terdengar suara kecil, seperti anak kecil tertawa pelan. Hehehe, Pak Wanto langsung merinding. Darahnya serasa berhenti mengalir. Tanpa pikir panjang, dia kabur, meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, dia nggak pernah mau jaga parkir sampai larut lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, desas-desus makin kuat. Banyak yang percaya bahwa Pak Darmin benar-benar melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Menurut cerita orang-orang yang tahu tentang hal itu, ritual pesugihan di sana dilakukan dengan cara menyerahkan pengganti. Biasanya berupa sesajen, hewan, bahkan kadang sesuatu yang lebih dari itu. Konon, di puncak Gunung Kawi, ada tempat bernama Petilasan Eyang Joego. Tempat orang-orang datang membawa sesaji sambil memanjatkan permohonan. Tapi tak semua pengunjung bisa bertemu dengan penjaga gaibnya. Hanya mereka yang benar-benar berniat dan siap melakukan perjanjian saja yang akan dipertemukan waktu itu. Katanya, Pak Darmin naik sendirian. Malam sedang berkabut tebal, dan hujan rintik turun terus dari sore. Ia mendaki pelan dengan tubuh gemetar. Hatinya bimbang, tapi pikirannya sudah gelap. Dia lelah hidup miskin. Hutang menumpuk, anaknya sakit, istrinya sering mengeluh. Urip kok angel ngene, Gusti, katanya lirih sambil menunduk. Setelah sampai di atas, dia melihat gubuk tua dengan lampu minyak yang berkelap-kelip. Di depan gubuk itu duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam. Wajahnya keriput tapi sorot matanya tajam, seperti bisa menembus isi hati. "Inggolat opo, tanya lelaki tua itu pelan. Saya pengen hidup enak, Bah. Capek saya hidup miskin terus." Lelaki itu tersenyum samar. "Enak iku ora gratis, nak. Kabeh ana tumbale. Kau wani." Pak Darmin menelan ludah. "Wani asal anak bojo aiso urip layak." Lalu lelaki itu berdiri, menatap ke arah hutan gelap di belakang gubuk. "Kowe bakal tak bantu. Tapi nenek wisugi, ojo lali. Ojo ngingkari janji. Yenora, kabeh bakal sirna." Setelah itu, dia menyerahkan satu kantong kecil berisi tanah dan rambut anak kecil. "Iki, tanda pangikat. Saben malam Jumat kau kudu niepki si yen ora, bocah iku bakal nesu." Pak Darmin mengangguk. Dia tidak paham sepenuhnya apa maksud lelaki itu. Tapi dalam pikirannya cuma ada satu hal. Kekayaan. Setelah turun dari Gunung Kawi, dia langsung merasa aneh. Malam pertama di rumah, dia mimpi melihat seorang anak kecil botak, telanjang, matanya merah menyala, berdiri di ujung tempat tidur sambil tersenyum. "Pak," suara itu lembut tapi menyeramkan, "aku bakal bantu sampean sugih, tapi ojo lali janjine." Besok paginya, semua ikan di lapaknya tiba-tiba laku keras. Sejak itu, kehidupannya berubah total. Namun, tak ada yang tahu bahwa sejak malam itu juga, setiap Jumat Kliwon, Pak Darmin selalu melakukan ritual kecil di kiosnya setelah pasar tutup. Dia menyalakan kemenyan, menabur beras kuning, dan menuangkan darah ayam ke mangkuk kecil yang diletakkan di bawah meja timbangannya. Sambil menunduk, dia berbisik pelan, "Iki tumbal kanggo si cilik, aja nganti kowe jupuk liane." Tapi lama-kelamaan, makin banyak tanda-tanda aneh muncul. Kadang-kadang, suara anak kecil terdengar tertawa dari balik lemari pendingin. Kadang, ikan-ikan di bak air tiba-tiba hilang separuh, tapi airnya tetap tenang. Pernah, suatu malam, Bu Sri yang lewat di depan kios itu kaget melihat sekelebat bayangan kecil berlari cepat dan menghilang di bawah meja. Cerita itu menyebar ke seluruh pasar. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu cuma omongan kosong. Tapi satu hal pasti, semua orang merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitar lapak itu. Suasana pasar jadi lebih dingin dari biasanya, dan bau amis semakin kuat, terutama setiap malam menjelang Jumat Kliwon. Suatu ketika, seorang dukun kampung bernama Mbah Wiryo datang belanja ikan ke situ. Waktu dia berdiri di depan lapak, mendadak tubuhnya merinding hebat. Dia menatap wajah Pak Darmin, lalu berkata lirih, "Sampean, kudu waspada. Wong sing janjine karo jagat kene ora bakal tentrem yurai." Pak Darmin hanya tersenyum, seolah tak peduli. "Ah, Mbah, rezeki dari Tuhan kok." Mbah Wiryo hanya menatap tajam. "Duduk kabeh rezeki saka Gusti, ana sing saka dunyo ngisor." Setelah itu, banyak yang mulai menjauh dari lapak ikan itu. Tapi anehnya, pembeli tetap ramai, seolah ada yang menarik mereka untuk datang. Kadang, orang yang sebelumnya nggak niat belanja, malah tiba-tiba berhenti di situ dan beli banyak ikan tanpa sadar. Seolah ada kekuatan yang menggiring mereka. Malam-malam, kalau lewat pasar itu, warga sering dengar suara anak kecil menyanyi. Kadang suaranya sedih, kadang seperti tertawa mengejek. "Cah kui, wis, dadi, penunggu pasar," kata orang-orang tua sambil menggeleng pelan.
Beberapa kali, Pak Darmin mencoba berhenti melakukan ritual itu. Tapi setiap kali dia lalai, ada saja kejadian buruk. Pernah satu kali dia lupa menyiapkan sesaji karena sakit. Malamnya, lemari pendingin di kiosnya pecah sendiri. Ikon-ikon membusek, dan uang hasil dagangan yang disimpan di laci raib tanpa jejak. Sejak itu, dia tak berani lagi melanggar janji. Namun, makin lama wajahnya tampak semakin tirus, matanya cekung, dan suaranya berat seperti orang yang menanggung beban besar. Istrinya sering melihat dia duduk sendirian di ruang tengah, memandangi lantai kosong sambil bergumam, "Aku ora iso mundur bu, wis kakehan sing, tak janjeke." Sejak saat itu, warga mulai yakin bahwa benar dia telah melakukan pesugihan. Gunung Kawi orang-orang menyebut makhluk kecil yang membantu dia itu sebagai si cilik. Kadang terlihat, kadang hanya terdengar. Tapi siapapun yang pernah mendengar tawanya di malam hari, katanya bakal sial selama 7 hari. Dan benar saja, sejak kabar itu menyebar, pasar mulai diliputi suasana aneh. Lampu sering mati sendiri, ikan-ikan dari lapak sebelah menghilang. Dan setiap Jumat Kliwon, angin dingin berhembus kuat seolah membawa aroma dupa dari arah kios ikan itu. Semua orang akhirnya sepakat, Pak Darmin sudah bukan manusia biasa lagi. Dia bukan cuma penjual ikan, tapi juga orang yang telah menjalin perjanjian dengan dunia gaib. Dan sejak si cilik ikut menjaga lapaknya, tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Karena siapapun yang terlalu lama di sana, bisa saja jadi bagian dari tumbalnya berikutnya. Sejak beberapa minggu terakhir, suasana pasar Sendang Sari berubah jadi menyeramkan. Dulu setiap pagi terdengar suara riuh pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Kini banyak kios yang tutup lebih cepat. Orang-orang takut. Bukan karena harga ikan naik, tapi karena kabar aneh yang makin menyebar. Katanya, siapapun yang sering beli ikan di lapaknya Pak Darmin, pasti kena musibah. Awalnya, orang menganggap itu cuma kebetulan. Tapi setelah Bu Rini, salah satu pelanggan setianya, jatuh sakit mendadak tanpa sebab jelas, semua mulai berpikir ulang. Bu Rini dikenal sebagai orang yang rajin dan jarang sakit. Tapi tiba-tiba saja, tubuhnya panas tinggi selama berhari-hari. Badannya lemas, matanya kosong, dan setiap malam dia mengigau. Suaminya panik, dukun kampung, bidan, bahkan ustaz sudah didatangkan, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Setiap kali tengah malam, Bu Rini selalu menjerit histeris sambil menunjuk ke pojokan kamar. "Anak kecil itu, suruh pergi. Dia ngisep darahku," katanya ketakutan. Tapi waktu suaminya menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Warga mulai curiga. Apalagi sebelum sakit, Bu Rini sempat bercerita kalau ikan yang dibelinya dari Pak Darmin terasa aneh. Katanya, waktu mau dimasak, mata ikan itu masih bergerak, seperti hidup. Dan saat digoreng, minyaknya mendidih hebat, mengeluarkan bau amis campur bau dupa. Beberapa hari kemudian, Pak Karto, tukang becak yang sering mengantar ikon-ikon Pak Darmin ke rumah pelanggan, mengalami kecelakaan. Becaknya tertabrak truk saat malam hari. Padahal, jalan itu sepi dan lurus. Aneh, katanya sebelum kejadian, Pak Karto sempat melihat bayangan anak kecil berdiri di tengah jalan. Dia banting setir untuk menghindar, tapi malah menabrak pohon. Untung nyawanya selamat, tapi kakinya patah dan becaknya hancur total. Kejadian itu bikin warga makin ketakutan. Mereka mulai saling memperingatkan, "Ojo tuku, iwak ning Darmin meneh. Nenek ora, pengen cilaka. Jangan beli ikan di Darmin lagi. Kalau nggak mau celaka." Tapi tetap saja, ada orang-orang yang penasaran dan masih nekat beli di sana karena harga ikannya jauh lebih murah. Suatu pagi, seorang pembeli dari luar desa datang ke pasar. Lelaki itu tampak tergesa-gesa. Mungkin tidak tahu apa-apa tentang kabar seram itu. Dia beli 2 kilo ikan kakap dari lapak Pak Darmin. Waktu dibayar, Pak Darmin cuma senyum aneh. "Matur nuwun, Pak, mugi rezekina lancar." Suaranya berat dan pelan. Tapi, entah kenapa membuat bulu kuduk merinding. 3 hari kemudian, kabar duka datang. Lelaki itu ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Tubuhnya membiru, dan di sekujur badannya muncul luka kecil seperti bekas gigitan. Kata tetangga, malam sebelumnya terdengar suara anak kecil tertawa di halaman rumahnya. Dari situ, nama Pak Darmin jadi pembicaraan besar di warung kopi, di jalan, di rumah warga semua membicarakannya. Katanya tuyulnya makin galak, ujar Pak Jono, satpam pasar yang dulu pernah melihat bayangan kecil di kios itu. Mungkin kurang sesaji, makanya dia nyerang pembelinya. Beberapa orang mulai menuduh terang-terangan. Tapi setiap kali ada yang berani menegur, Pak Darmin hanya tertawa pelan. "Wong aku cuma dagang, kok dikait-kait ke sing Aurora?" katanya. Namun, entah kenapa, setiap kali dia bicara begitu,
Udara di sekitar pasar terasa dingin dan bau amis makin kuat. Malam-malam, dia sering terlihat sendirian di kiosnya, menyalakan kemenyan sambil menabur beras kuning. Dari jauh, kelihatannya seperti sedang berdoa. Tapi bagi yang mendekat, baunya bukan seperti kemenyan biasa melainkan bau daging terbakar, tajam dan menusuk hidung. Ada juga yang bilang pernah melihat dia menuangkan cairan merah ke mangkuk kecil sambil berbisik lirih suatu malam Jumat Kliwon. Satpam baru bernama Yusuf, yang belum tahu banyak tentang kisah itu, kebetulan sedang patroli. Sekitar jam 12 malam, dia mencium bau menyengat dari arah lapak ikan Pak Darmin. Penasaran? Dia mendekat. Dari balik tirai kios, terlihat cahaya remang-remang lilit. Suara lirih seperti orang membaca mantra terdengar jelas. "Mbok, menowo, iki tumbale cukup, ajan jupuk liane maneh." Suara itu terdengar berat dan terputus-putus. Yusuf mengintip pelan. Saat itu dia melihat sesuatu yang bikin darahnya berhenti mengalir. Di bawah meja timbang ikan, ada sosok kecil bertelanjang bulat, kepalanya licin tanpa rambut, matanya merah menyala. Sosok itu sedang menjilat darah dari mangkuk kecil sambil tertawa pelan. Hehe, Yusuf terkejut sampai hampir jatuh. Tapi anehnya, waktu dia mau mundur tiba-tiba, sosok itu menoleh. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tapi tatapannya tajam, seperti menembus ke dalam kepala. Yusuf langsung pingsan di tempat. Keesokan paginya, dia ditemukan pedagang pasar lain tergeletak di depan kios Pak Darmin. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Sejak kejadian itu, Yusuf berhenti kerja dan pulang ke kampungnya di Blitar. Katanya, setiap malam dia masih sering mimpi tentang anak kecil tanpa mata yang duduk di atas tumpukan ikan. Memanggil namanya pelan, Sof. Setelah kejadian itu, banyak yang menuntut kepala pasar untuk menutup kios Pak Darmin. Tapi entah kenapa, setiap kali rapat diadakan, selalu ada halangan. Kadang listrik mati, kadang hujan deras tiba-tiba turun. Dan pernah juga satu pejabat yang datang ke pasar langsung pingsan setelah lihat sesuatu di depan kios itu. Katanya, dia melihat bayangan anak kecil melambaikan tangan dari dalam etalase ikan beku. Sementara itu, Pak Darmin sendiri makin aneh tingkahnya. Kalau pagi, dia tetap ramah seperti biasa. Tapi kalau sore menjelang malam, matanya sering melotot sendiri, seperti sedang bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pernah suatu kali, Bu Sri lihat dia sedang mengelus udara kosong sambil berkata, "Ojo nakal, cilik, kui dudu duwe ke kowe." Warga yang melihat langsung bergegas menutup lapak dan pulang lebih awal. Mereka takut kalau tuyul yang dipelihara Pak Darmin ikut nempel ke rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, pasar mulai sepi. Banyak pembeli pindah ke pasar lain. Tapi anehnya, lapak Pak Darmin tetap ramai. Orang-orang yang datang ke situ tampak seperti orang linglung datang tiba-tiba. Beli banyak ikan tanpa tawar-menawar, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Setelah itu, mereka mengaku nggak ingat pernah belanja di sana. Suatu hari, Bu Sri yang penasaran mencoba memperhatikan dari jauh. Dia berdiri di balik lapak sayurnya sambil pura-pura menata dagangan. Tapi tiba-tiba, pandangannya tertuju ke belakang Pak Darmin. Ada sosok kecil, telanjang, kulitnya licin seperti minyak, sedang membantu menata ikan di meja. Tapi anehnya, setiap orang lewat, sosok itu menghilang begitu saja. Bu Sri hampir menjerit, tapi tangannya langsung menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya dia berbisik, "Astagfirullah, beneran, ana tuyul." Malam harinya, Bu Sri sakit panas. Katanya dia mimpi buruk, melihat tuyul itu duduk di dadanya sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Dari situ, dia tak pernah berani lagi datang ke pasar pagi-pagi. Kabar makin parah setelah seorang pembeli bernama Bu Sumarni ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku, tapi matanya terbuka lebar seperti sedang ketakutan. Di tangannya masih menggenggam plastik ikan yang belum sempat dimasak. Ikan itu sudah busuk, tapi anehnya matanya masih berkilat. Seolah hidup sejak saat itu, pasar Sendang Sari benar-benar berubah. Pedagang mulai tutup satu persatu. Orang-orang memilih jualan di pinggir jalan daripada dekat lapak Pak Darmin. Tapi dia tetap tenang. Setiap pagi, dia masih datang lebih dulu dari siapapun, menata ikan dengan wajah datar, dan setiap malam, dia masih menyalakan dupa dengan mata kosong. Ada satu kejadian yang membuat semua orang makin yakin kalau tuyul itu benar-benar ada. Suatu pagi, seekor kucing liar ditemukan mati di depan kiosnya. Perutnya robek, dan di dalamnya ada potongan uang logam. Nggak ada yang berani mendekat. "Wah, iki wis ora lumrah, iki tanda," kata Mbah Wiryo, dukun tua yang sering keliling pasar. "Makhluk wis mangan korban, ora mengrejekina sing dijaga, tapi wis njupuk nyowo." Namun, meski kabar itu sudah sampai ke telinga banyak orang,
nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan kepala desa pun memilih diam. Mungkin karena juga takut kalau keluarganya ikut kena bala. Sampai suatu malam, suara tangisan anak kecil terdengar di seluruh pasar. Tangisan itu terdengar pelan, tapi menggema di tiap lorong. Orang-orang yang tinggal di sekitar pasar keluar rumah, tapi tidak menemukan siapapun. Hanya terdengar bisikan lirih, "Bapak durung janji maneh." Bapak belum berjanji lagi. Sejak malam itu, bau amis makin menyengat. Ikan-ikan di lapak sebelah membusuk tanpa sebab. Dan pedagang lain mulai merasa dagangannya cepat habis, tapi bukan karena laku, melainkan hilang begitu saja. Beberapa orang bilang, setiap kali lewat depan kios Pak Darmin, mereka merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, ada yang mencium bau darah, ada yang mendengar suara anak kecil tertawa di telinganya. Tapi kalau menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam demi malam, pasar itu makin sepi, dan Pak Darmin semakin terlihat asing. Kadang dia tidak bicara apapun, hanya menatap kosong ke udara, tersenyum kecil, lalu sesekali berbisik, "Cilik, wis wayahe mangan." Tak ada yang tahu pasti apa maksudnya. Tapi setiap kali kalimat itu diucapkan, besoknya selalu ada kabar buruk. Entah pembeli jatuh sakit, pedagang kehilangan uang, atau ada yang meninggal. Hingga akhirnya, orang-orang sepakat satu halapak itu bukan lagi tempat jualan manusia biasa, dan siapapun yang berani mendekat sedang bermain-main dengan maut. Malam itu angin berembus pelan tapi menusuk. Suasana pasar Sendang Sari yang biasanya ramai di pagi hari, kini sepi total. Lampu-lampu neon redup berkelip di antara kios yang ditutup terpal biru. Udara lembab bercampur bau amis menyengat, seakan tak mau pergi sejak kejadian-kejadian aneh beberapa minggu terakhir. Andi, pemuda 20 tahunan yang biasa membantu bersih-bersih pasar setiap malam, menelan ludah. Sejak sore tadi, dia sudah merasa aneh. Entah kenapa, langkahnya seolah digiring untuk mampir ke kios ikan milik Pak Darmin. Katanya sih, cuma ingin memastikan semua aman sebelum pulang. Tapi dalam hati, dia sendiri tahu, rasa penasarannya sudah kelewat batas. Paling cuma kabar omong kosong. Gumamnya sambil menyapu halaman depan pasar yang sudah setengah gelap. Masa iya ada tuyul peliharaan di sini? Namun begitu jam menunjukkan pukul 11 malam, hawa di sekitar pasar berubah drastis. Angin jadi berat, udara jadi dingin aneh, dan dari kejauhan terdengar sayop-sop suara gamelan. Padahal, tidak ada acara apapun malam itu. Suara itu terdengar semakin jelas seperti dari arah barat, arah yang menghadap ke Gunung Kawi. Andi berhenti menyapu. Bulu kuduknya berdiri. "Loh, suara opo kue?" gumamnya pelan. Ia melangkah hati-hati mendekati kios ikan dari Ceyohan. Kios Pak Darmin tampak berbeda. Biasanya ditutup rapat dengan gembok, tapi malam itu tirainya sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, keluar cahaya redup warna merah kekuningan, seperti dari dupa yang menyala. Andi menelan ludah. Hatinya berkata jangan, tapi rasa penasaran mendorong langkahnya semakin dekat. Satu langkah, dua langkah, hingga dia berdiri tepat di depan kios itu. Suara kecil terdengar seperti anak kecil sedang tertawa lirih. "Hihe." Andi menegakkan badan. Nafasnya memburu. Supuk. Tak ada jawaban, hanya suara itu yang makin jelas, seperti berputar-putar di dalam kepalanya. Ia menunduk, mencoba mengintip dari celah tirai. Dan disitulah ia melihatnya. Di atas meja kayu penuh ikan segar, ada sosok kecil duduk membelakangi pintu. Rambutnya gimbal kotor, tubuhnya telanjang, kulitnya pucat kehijauan seperti ikan busuk. Tangannya yang kecil sedang menggusap-menggusap kepala ikan-ikan segar yang menggeliat pelan. Dan anehnya, ikan-ikan itu masih hidup meski tak berada di air. Darah merah mengalir pelan dari bawah meja, menetes ke lantai yang licin. Andi membeku. Bau amis bercampur aroma dupa menyesakkan dadanya. Lalu sosok kecil itu perlahan menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut lebar yang menyeringai. "Wah, Gusti," bisiknya gemetar. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil itu menggema dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari balik tumpukan keranjang, suara itu bercampur dengan gemericik darah dan suara ikan yang terengah. "Hehehe, arep delok opo le? Hehehe. Mau lihat apa nak?" Andy. Ia merasa seperti tubuhnya diseret masuk oleh angin. Lampu di dalam kios berkedip cepat. Sosok itu kini berdiri, tubuhnya semakin tinggi. Wajahnya berubah-ubah antara anak kecil dan sosok tua menyeramkan. Ia melangkah mendekat ke arah pintu. Andi refleks mundur, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya dari belakang. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan dirinya sendiri yang panjang memanjang di lantai pasar.
Ia mendorong pintu kios, berharap bisa kabur, tapi suara dari dalam berbisik pelan di telinganya. Kenewae, endeloken wae, di sini. Lihat saja. Nat, Andi menjerit pelan dan berhasil melepas diri. Ia berlari secepat mungkin melewati lorong-lorong pasar. Suara tawa itu masih mengikuti dari belakang, semakin keras dan memantul di antara dinding kios. Oho lunga, jangan pergi. Sampai di pintu keluar pasar, Andi sempat menoleh. Kios Pak Darmin terlihat terang oleh cahaya merah, seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, tidak ada asap, tidak ada api. Hanya cahaya itu yang perlahan memudar. Andi berlari tanpa menoleh lagi, sampai ke rumahnya yang berjarak hampir 1 kilometer dari pasar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ibunya yang baru selesai sholat tahajud terkejut melihat anaknya masuk dengan wajah pucat pasi. "Lo, Andy, kowe kenapa le?" "Ibu aku eroh bu. Anak bocah cilik nang lapak Pak Darmin bu. Aku lihat ada anak kecil di kios Pak Darmin." Ibunya hanya diam. Wajahnya berubah tegang. "Kowe ojo ngomong sembarangan le. Kui dudu bocah. Ngerti? Kamu jangan sembarangan bicara. Itu bukan anak kecil." "Paham." Andy menandak, menatap tangannya sendiri yang masih bergetar. Tapi tiba-tiba, di telapak tangannya ada noda merah darah. Ia menatap lekat-lekat, bukan darahnya, tapi cairan kental berbau amis seperti darah ikan. Ia menjerit pelan. Ibunya langsung mengambil air doa dan memercikan ke tangannya. "Turuwe, le, esuk ojo lungan yang pasar sek, tidur saja. Nak, besok jangan ke pasar dulu," ujar ibunya pelan, tapi matanya tampak khawatir. Malam itu, Andi tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tawa anak kecil itu muncul lagi di kepalanya. Ia mencoba membaca doa, tapi di luar kamar terdengar leng-lengka kecil berlari. Tap, tap, tap. Andi membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Di depan pintu kamarnya, ada bayangan kecil melintas cepat. Ia menutup kepalanya dengan bantal sambil berzikir lirih. Pagi harinya, warga heboh. Kios Pak Darmin ditemukan basah kuyup dengan darah segar, dan semua ikan di lapaknya mati dengan mata melotot. Anehnya, Pak Darmin tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Orang-orang pasar hanya bisa saling pandang. Ada yang berani menyebut nama tuyul, ada yang bilang itu tumbal pesugihan. Busri, pedagang sayur di sebelah kios, menutup lapaknya lebih cepat. "Aku ora gelem neng kene maneh, yen lapakku isi ana," katanya. Tapi anehnya, siangnya Pak Darmin muncul dengan wajah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menata ulang ikonikannya dan menyapa orang-orang dengan senyum ramah. "Loh, Pak Darmin, semalam jenengan kemana?" Kitsnya. "Ah, aku biasa bu. Wong aku semalam neng omah," katanya sambil tertawa kecil. Tapi mata Pak Darmin terlihat berbeda merah dan sayu, seperti kurang tidur. Andi yang melihat dari jauh merinding. Ia yakin yang dilihatnya semalam bukan mimpi. Sosok kecil itu nyata, dan bau amis darah itu masih menempel di udara. Malam Jumat Kliwon berikutnya, pasar kembali sunyi. Tapi beberapa warga mengaku melihat sosok kecil berlari-lari di sekitar lapak ikan. Kadang ia tertawa, kadang menangis, kadang hanya duduk di bawah meja, memandangi ikon ikan segar yang menumpuk. Dan setiap kali ada pembeli yang menawar terlalu murah. Entah kenapa beberapa hari kemudian, mereka pasti sakit, celaka, atau kehilangan uang tanpa jejak. Warga mulai takut, tapi tak ada yang berani melapor. Mereka tahu, di balik kekayaan Pak Darmin, ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar pesugihan. Sesuatu yang hidup, lapar, dan selalu menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya. Pagi itu, udara di pasar Sendang Sari terasa berbeda. Embun masih menggantung di udara, tapi ada hawa dingin yang aneh, semacam tekanan yang bikin bulu kuduk berdiri. Para pedagang datang satu persatu, membuka lapak mereka seperti biasa. Tapi semuanya berhenti di depan satu tempat, kios ikan milik Pak Darmin. Pintu kiosnya terbuka lebar. Gemboknya tergantung rusak, seolah dicongkel paksa dari dalam. Di lantai, tampak bekas air bercampur darah yang sudah mengering. Beberapa ikan tergeletak membusuk, dan lalat berterbangan di atasnya. "Lo, iki opo tuh?" ujar Busri, sambil menutup hidung dengan kerudungnya. Pak Jono yang baru datang langsung mengernyit. "Waduh, Bon, kok kayak amis darah manungsa ya? Bukan ikan." Beberapa orang mulai memang memanggil nama pemilik kios itu, Pak Darmin. Pak Darmin, tapi tak ada jawaban. Hanya bunyi tirai lapuk yang bergoyang tertiup angin. Akhirnya, beberapa orang nekat masuk. Di dalam, suasana lebih menyeramkan. Lantai basah,
Meja ikan penuh bekas darah mengering, dan di sudut pojok terlihat lingkaran yang digambar dengan kapur putih. Di tengahnya ada wadah tanah liat berisi sisa abu dupa, dan botol kaca kecil berisi cairan merah kental, darah ayam. Semakin mereka melihat, semakin jelas, ini bukan tempat jualan biasa. Ini tempat ritual. Bu Sarti, pedagang bunga yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib, mendekat pelan. Matanya menatap tajam ke arah tengah ruangan. Ya Allah, iki ora becik, bisiknya lirih. Kenapa Bu? Tanya Pak Jono. Bu Sarti menelan ludah. Suaranya bergetar. Tuyulnya marah. Majikannya kabur. Saiki deweke, nyari pengganti. Tuyulnya marah. Majikannya kabur. Sekarang dia mencari pengganti. Semua orang terdiam. Suasana pasar mendadak mencekam. Dari balik tumpukan keranjang, terdengar bunyi kecil seperti mainan jatuh. Semua serentak menoleh. Sebuah patung kecil berwujud bayi tergeletak di lantai, tersenyum lebar. Matanya melotot, wajahnya seperti hidup. Bu Sarti menjerit pelan dan mundur. Astagfirullah. Ojo, disentuh. Jangan disentuh. Teriak. Tapi seorang pemuda yang penasaran, Wawan, malah mendekat dan memungut patung itu. Ah, cuma boneka Bu, ngapain takut begini? Belum sempat dia lanjut bicara, patung itu mendadak panas di tangannya. Wawan menjerit kesakitan dan melemparkannya. Dari tempat patung itu jatuh, muncul jejak darah kecil mengarah ke bawah meja. Wawan terpaku, mukanya pucat, semua orang mundur ketakutan. Bu Sarti langsung membaca doa pelan-pelan. Tangannya bergetar. Iki kudu dibersihin, kudu dipundut wong sing ngerti, katanya terbata. Sejak kejadian itu, kios Pak Darmin dikosongkan. Tidak ada yang berani jualan di sana. Warga pasar bahkan sengaja menutupnya dengan kain putih dan menaruh sesajen bunga melati di depan pintu. Tapi anehnya, setiap subuh ikon ikan di lapak sebelahnya selalu berkurang satu, tidak dicuri manusia. Karena tak ada bekas jejak siapapun, Bu Sri sampai pasang kamera kecil di pojokan lapaknya, berharap bisa tahu siapa pencurinya. Tapi hasil rekaman cuma menunjukkan bayangan kabur lewat cepat, kecil. Tapi gerakannya sangat cepat, dan di sekelilingnya ada kabut hitam tebal. Yang paling menyeramkan, suara tawa anak kecil terdengar di rekaman itu, pelan tapi jelas. Hah, wong kae Melayu, aku durung tuk dolanan. Orang itu lari, aku belum dapat mainan. Wajah Bu Sri pucat saat memperlihatkan rekaman itu ke warga lain. Sejak hari itu, ia tak mau lagi berjualan di dekat kios itu. Lapaknya dipindah ke ujung pasar, namun malam harinya, kejadian aneh menimpa Wawan. Pemuda yang sempat memegang patung bayi itu, tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya panas, tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Di rumahnya, keluarganya mengaku sering mendengar suara anak kecil tertawa dan berlari di atap rumah. Kadang terdengar bunyi seperti benda kecil dijatuhkan. Kadang seperti uang logam berjatuhan di lantai. Wawan sendiri terus mengigau dalam tidurnya. Katanya, jangan biarkan dia kelaparan. Kasih dia ikan. Dia minta ikan. Keluarganya kebingungan. Akhirnya, mereka memanggil Ustadz kampung, Pak Mulyono. Saat Ustadz itu datang dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah, Wawan menjerit keras. Matanya mendelik, dan dari bawah kasur terdengar suara tawa anak kecil menggema. Dia marah, dia lap, teriak Wawan dengan suara bukan suaranya sendiri. Pak Mulyono berusaha menenangkan. Astagfirullah, sopo kau? Suara itu menjawab dengan nada datar, tapi menggema. Aku anak Saka Gunung Kawi. Majikanku orang Mulang, pangananku maneh. Aku anak dari Gunung Kawi. Majikanku tidak memberiku makan lagi. Lampu di rumah Wawan padam seketika. Bau amis darah menyebar di ruangan itu. Ustadz dan keluarga Wawan berzikir keras-keras. Setelah beberapa menit, suara itu perlahan menghilang. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil yang berlumur darah menuju jendela. Besoknya, Wawan siuman, tapi tubuhnya lemah. Ia tak ingat apapun. Sejak itu, keluarganya memutuskan pindah keluar kota. Di pasar, warga makin yakin kalau tuyul peliharaan itu belum pergi. Beberapa kali, orang yang lewat dini hari mendengar suara langkah kecil berlari-lari. Disusul suara logam jatuh dan tawa lirih. Ada juga yang mengaku melihat sosok kecil berkepala botak duduk di atas meja lapak kosong itu. Wujud ora jelas, kayak payenggen, nanging ngulet nenggono, kayak wong lagi ngenteni sopo ngono. Wujudnya nggak jelas, kayak bayangan, tapi meringkuk di sana, seperti sedang menunggu seseorang. Pihak pengelola pasar akhirnya memanggil seorang paranormal dari Kediri bernama Mbah Wiryo. Orangnya sepuh, berpakaian sederhana, tapi matanya tajam. Begitu sampai di depan kios itu, ia langsung berhenti dan menunduk. Tempat ini
Ora iso dibiar, iki penghubung antar jagat. Tempat ini tak bisa dibiarkan. Ini penghubung antar dunia. Ia membakar kemenyan dan menaburkan bunga 7 rupa. Dalam hening, ia berkata lirih, Darmin, kowe nyekel janji karo Mbah Kromo tapi kau ingkar. Saiki sing kau rawat, bakal jaluk ganti. Darmin, kau telah berjanji pada Mbah Kromo, tapi kau ingkar. Sekarang makhluk yang kau pelihara akan menuntut pengganti. Malam itu, Mbah Wiryo melakukan ritual pembersihan. Tapi begitu bacaan mantra dimulai, angin berputar kencang di sekitar kios. Lampu-lampu padam, dan dari dalam kios terdengar suara anak kecil menangis keras. Tangisnya berubah menjadi teriakan marah, lalu tawa menggila. Hahaha, sopo sing wani ngusir aku? Aku wis enduwe omah kene. Siapa yang berani mengusirku? Aku sudah punya rumah di sini. Mbah Wiryo terus membaca mantra dengan suara keras. Tapi dari dalam kios, muncul kabut hitam tebal. Dalam kabut itu, terlihat sekilas sosok kecil berwujud anak bayi tanpa mata, menggenggam sesuatu seperti jimat atau batu merah menyala. Seketika, Mbah Wiryo terpental beberapa meter, tubuhnya menabrak dinding kios. Beberapa warga menolongnya, tapi ia hanya sempat berkata lemah, iki dudu makhluk cilik biasa. Iki pesugihan saka Gunung Kawi, sing ora rampung. Ini bukan makhluk kecil biasa, ini pesugihan dari Gunung Kawi yang belum selesai. Setelah kejadian itu, Mbah Wiryo tak pernah datang lagi. Ia sakit keras dan wafat 3 hari kemudian. Warga makin yakin, kios itu dikutuk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi berjualan di sana. Tapi setiap Jumat Kliwon, bau amis darah selalu muncul di sekitar tempat itu. Orang yang lewat sering merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Kadang terdengar langkah kecil di antara kegelapan. Kadang terdengar tawa lirih dari bawah meja. Orang-orang pasar akhirnya sepakat untuk menutup kios itu selamanya. Mereka menaruh papan kayu besar bertuliskan, dilarang membuka. Tempat ini terkutuk. Namun meski sudah ditutup, kadang pagi-pagi, kain putih penutupnya tampak bergeser. Dan di lantainya masih ada jejak kecil, basah, berlendir, seolah baru saja dilewati oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sampai hari ini, tak ada yang tahu di mana keberadaan Pak Darmin. Ada yang bilang dia kabur keluar kota. Ada yang bilang dia disembunyikan makhluk dari Gunung Kawi karena melanggar perjanjian. Tapi yang jelas, lapaknya masih tetap ada di sana, menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka pintu itu lagi. Dan setiap kali angin malam berembus dari arah Gunung Kawi, suara tawa kecil terdengar lagi, pelan, tapi jelas. Hah, aku durung entuk majikan anyar. Hah, aku belum dapat majikan baru. Sudah setahun berlalu, sejak kejadian mengerikan di Pasar Sendang Sari. Orang-orang mulai mencoba melupakan apa yang pernah terjadi di kios ikan milik Pak Darmin. Meski tak satupun dari mereka benar-benar bisa. Waktu boleh berjalan, tapi bayangan masa lalu tetap menempel seperti bau amis yang tak mau hilang dari lantai pasar itu. Setiap kali matahari mulai terbit, suara riuh para pedagang terdengar seperti biasa. Ada yang menjajakan sayur, ada yang memanggil pembeli dengan teriakan khas mereka. Ada juga yang bercanda sambil mengeluh harga ikan naik. Tapi di antara keramaian itu, ada satu sudut pasar yang tetap kosong. Kios tua dengan cat mengelupas. Tertutup kain putih yang mulai menguning dimakan waktu. Beberapa pedagang baru yang belum tahu kisahnya kadang bertanya, kenapa lapak itu dibiarkan kosong? Seong banget. Kan posisinya strategis, yang sudah lama di pasar, hanya menjawab pendek. Jangan nak, tempat itu ora kanggo wong urip, cangtet. Nak, tempat itu bukan untuk orang hidup. Meski begitu, kabar tentang keanehan di kios itu belum berhenti. Kadang, saat subuh menjelang, ada yang mengaku melihat lampu redup menyala di dalamnya. Padahal tidak ada kabel listrik di sana. Ada juga yang bilang, melihat bayangan kecil duduk di atas meja, memandangi sesuatu sambil bergumam pelan. Pernah satu kali, seorang pedagang ikan baru bernama Rino datang dari luar kota. Ia tidak percaya cerita-cerita mistis seperti itu. Ah, cuma akal-akalan biar kios nggak dipakai orang, katanya sambil tertawa. Karena kiosnya sendiri masih dalam perbaikan, Rino memutuskan untuk menaruh beberapa ember ikan segarnya di depan kios Pak Darmin yang kosong itu. Ia berpikir hanya untuk sementara, toh tidak masuk ke dalam. Sore itu, setelah pasar tutup, Rino menutup dagangannya dan pulang ke rumah kontrakannya tak jauh dari pasar. Tapi, malamnya, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Rino terbangun karena mendengar suara gemericik air. Ia pikir hujan, tapi ketika membuka jendela, udara luar kering. Tak ada hujan sama sekali. Suara itu malah makin jelas, seperti ada seseorang yang sedang mencuci ikan di dalam rumahnya. Dengan langkah pelan,
Ia berjalan ke dapur, dan di sanalah ia melihatnya. Ember tempat ikan jualannya kini penuh lagi. Padahal sore tadi sudah ia kosongkan. Tapi ikan-ikan di dalam ember itu berbeda. Semuanya utuh, segar, tapi tubuhnya menggeliat, seolah masih hidup. Airnya merah pekat seperti darah. Rino terpaku, lalu perlahan mundur. Saat itulah ia mendengar suara kecil dari arah belakangnya. "Iki, ganggu Bapak. Ini untuk Bapak." Rino menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu pelan tapi jelas, seperti suara anak kecil yang berbicara langsung ke telinganya. Ia berlari keluar rumah dan tidak kembali sampai pagi. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada pedagang lain, tapi mereka hanya saling pandang dan terdiam. Busri, yang paling tua di antara mereka, berkata lirih, "Aku wis ngomong le, yen lapak, iku isih dijaga. Sing nunggu iku, durung lunya. Aku sudah bilang nak, lapak itu masih dijaga. Penunggunya belum pergi." Rino tak percaya begitu saja. Ia merasa semua itu mungkin hanya mimpi karena kelelahan. Ia kembali ke pasar, berniat mengambil embernya yang kemarin. Tapi begitu sampai di depan kios itu, jantungnya berdegup keras. Kain putih penutup kios kini terlepas sebagian. Dan dari dalam, ia bisa mencium bau amis yang begitu tajam. Ia menyingkap kain itu sedikit. Pandangannya langsung membeku. Di dalam kios, meja jualan sudah penuh dengan ikan segar, tertata rapi seperti sedang dijual. Bahkan ada timbangan dan pisau di atasnya, tapi tak ada seorang pun di sana. Rino menatap lebih dekat. Ikan-ikan itu terlihat baru, sisiknya mengilap, matanya jernih. Tapi ketika ia menatap lebih lama, matanya terasa berkunang. Ikan-ikan itu seperti bergerak perlahan. Satu persatu membuka mulut dan meneteskan darah. Di antara darah itu, muncul sesuatu yang kecil bergerak cepat, seperti tangan mungil, pucat, dan berlendir. Rino terkejut dan mundur. Suara tawa anak kecil terdengar dari dalam kios itu. Pelan, tapi jelas. "Hehehe, bapakku durung bali. Saiki, aku, sing dodolan. Hehehe, bapakku belum pulang. Sekarang, aku yang berjualan." Rino langsung lari terbirit-birit, meninggalkan pasar tanpa menoleh. Ia jatuh tersungkur di jalan, napasnya memburu. Sejak hari itu, Rino tidak pernah datang lagi ke pasar. Orang-orang bilang, ia pindah jauh. Tapi beberapa malam kemudian, warga sekitar rumahnya mengaku mendengar suara anak kecil menangis di terasnya, memanggil, "Bapak, Bapak." Setelah kejadian itu, suasana pasar makin mencekam. Pedagang yang lapaknya berada di sekitar tempat itu mulai pindah satu persatu. Mereka tak tahan dengan bau amis yang muncul tiap subuh, atau suara aneh seperti langkah kaki kecil yang berlari-lari di lantai. Saat pasar masih gelap, beberapa kali penjaga malam mencoba menyalakan lampu di area itu agar lebih terang. Tapi setiap kali mereka menyalakan lampu dekat kios kosong itu, lampunya selalu meledak tanpa sebab. Akhirnya mereka membiarkannya dalam gelap. Pada suatu malam Jumat Kliwon, satpam pasar yang baru, namanya Arman, sedang patroli. Ia baru bekerja sebulan, jadi belum terlalu paham kisah lama pasar itu. Waktu itu, sekitar jam 1 malam, ia mendengar suara seseorang sedang beraktivitas di arah kios tua itu. Suara pisau beradu dengan papan, dan air mengalir seperti orang sedang membersihkan ikan. Arman berpikir mungkin ada pencuri. Ia menyalakan senter dan berjalan perlahan mendekat. Tapi ketika ia sampai di depan kios, langkahnya berhenti. Dari dalam kios, terlihat cahaya redup merah seperti bara dupa. Suara tawa anak kecil terdengar lagi, lirih dan berulang. "Hehehe, Bapak durung bali? Aku isi nunggu. Hehehe, Bapak belum pulang. Aku masih menunggu." Arman menegakkan badan. "Sopo kui? Siapa itu?" teriaknya dengan suara gemetar. Tapi yang menjawab hanyalah tawa pelan, lalu hening. Ia memberanikan diri membuka kain putih penutup pintu. Begitu tirai itu tersingkap, hawa dingin luar biasa langsung menyergap. Ia menyinari senter ke dalam, dan jantungnya hampir berhenti. Di dalam kios itu, terlihat sosok kecil duduk di atas meja jualan, memegang seekor ikan besar dengan kedua tangannya. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan di bibirnya ada senyum aneh yang menampilkan deretan gigi hitam. Di sebilannya, ada sesuatu terbungkus karung, besar dan berwarna gelap, yang perlahan bergerak sendiri. Arman mundur pelan, tapi sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan gerakan cepat tak alami. "Mau beli ikan, Pak?" Suaranya pelan, tapi menggema di telinga Arman. Senter di tangannya mati seketika. Arman menjatuhkannya, lalu lari tanpa sempat menutup kain penutup kios itu lagi. Ia tidak berhenti berlari sampai keluar dari area pasar. Ketika sampai di pos, napasnya ngos-ngosan.
Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Ia hanya berkata, "Ojo cedak, anak bocah, nengkono, jangan dekat-dekat, ada anak di sana." Besoknya, warga menemukan pos penjagaan Arman kosong. Senter dan topinya masih di meja, tapi orangnya hilang. Di lantai dekat kios Pak Darmin, ada bekas jejak kaki kecil yang basah dan berdarah menuju ke arah luar pasar, lalu hilang di tengah jalan. Setelah kejadian itu, pengelola pasar memutuskan untuk banner-banner menutup area itu dengan tembok. Mereka menumpuk batu bata dan menyemen seluruh pintu masuk kios, berharap semuanya selesai. Tapi tidak lama setelah tembok selesai dibangun, Monkwell berkak-berkak merah di salah satu sisi dinding, seperti darah yang merembes keluar dari dalam. Beberapa malam kemudian, warga yang rumahnya dekat pasar mengaku melihat cahaya merah redup di balik dinding kios yang tertutup itu. Suara tawa anak kecil masih terdengar, kadang diiringi suara seseorang berbisik lirih, "Iki kanggo bapak, ini untuk bapak." Dan anehnya, meski sudah tertutup, tiap subuh selalu ada ikan segar di atas meja kios di sebelahnya. Ikan yang tidak pernah dibawa siapapun, tapi selalu baru, seolah baru saja ditangkap dari laut. Para pedagang lama hanya bisa menggeleng. "Selama Gunung Kawi isi ana, pesugihan iku ora bakal ilang," kata Pak Jono suatu pagi. Selama Gunung Kawi masih ada, pesugihan itu tak akan pernah hilang. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Darmin atau makhluk kecil yang dulu dipeliharanya. Tapi mereka tahu satu hal, lapak itu masih berdiri, menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membuka pintu itu lagi. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, bau amis khas darah selalu kembali. Di tengga sepi, terdengar suara lirih dari arah kios yang tertutup rapat itu, seperti suara anak kecil yang sedang berbisik, "Bab, aku wes dandani ikane, dadio sugih maneh." "Yo bapak, aku sudah siapkan ikannya, jadilah kaya lagi." Ya, lalu tawa kecil menggema di udara malam. Pasar Sendang Sari mungkin tampak biasa di siang hari, tapi siapapun yang berani datang saat gelap pasti tahu, di salah satu sudutnya masih ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak pernah mati, sesuatu yang tetap setia menunggu majikannya kembali dari Gunung Kawi. Dan entah siapa korban berikutnya yang bakal tanpa sadar membuka kembali lapak terkutuk itu. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.